Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, peserta diklat DCC PGRI di Kota Salatiga. Pada sore hari ini saya Bapak Nanang Abdullah akan memberikan materi terkait dengan pelajaran aplikasi perangkat lunak dan desain interior. Oke, langsung saja saya akan share terkait dengan materinya. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Oke, untuk materi pada sore hari ini yaitu menganalisa berbagai macam desain interior berdasarkan tema dan gaya interior. Dalam kompetensi ini, peserta diklat diharapkan mendeskripsikan desain interior, menjelaskan tema dan gaya interior, menentukan komposisi bentuk interior bangunan, dan membuat desain interior pada ruang. Untuk macam-macam tema gaya interior, yang pertama ada tema rustic, ada tema klasik, tema modern minimalis, tema futuristik, dan tema ekletik. Oke, langsung saja kita mulai ke tema yang pertama, yaitu tema rustic. Pengertian dari tema rustic adalah gaya desain interior pedesaan yang menggambarkan berbagai variasi dengan penekanan pada alam. Jadi desain rustic adalah desain yang membawa suasana alam ke dalam sebuah ruangan. Untuk ciri-ciri adalah penggunaan material bahan dari alam seperti kayu, bambu, ataupun bebatuan. Kelebihan daripada tema ini adalah meminimalisasikan penggunaan bahan finishing sehingga sangat mengandalkan pada kualitas dari material produknya. Kekurangan dari tema ini terletak pada proses pemilihan material. Apabila material yang dipilih itu jelek, maka hasilnya pun akan jelek. Ini adalah contoh daripada aplikasi tema rustic ya pada sebuah interior rumah tinggal. Jadi ini terlihat dari bebatuannya, ya, penggunaan bahan kayu, ya. Ini adalah tema rustic. Terus untuk contoh di cafe ini, contohnya ini penggunaan kayu solid pada meja. Ini juga bisa dikatakan ada unsur tema plastiknya. Terus ini di restoran ini juga menggunakan kayu solid, di lantainya, parketnya ini juga menggunakan kayu solid. Yang kedua yaitu tema klasik. Untuk pengertiannya adalah gaya desain interior klasik yang berasal dari gaya Romawi dan Yunani yang berbasis pada susunan, keseimbangan, dan harmonisasi yang sempurna. Untuk ciri-ciri daripada tema ini terdapat banyak titik fokus atau focal point dan ukiran. Kelebihan daripada tema ini adalah menghasilkan tampilan produk yang elegan dan mewah. Sedang kekurangannya adalah penggunaan material yang lebih banyak atau boros karena kurang efisien pada saat pengerjaan karena waktu pengerjaan akan lama. Jadi boros pada penggunaan tukang atau tenaga. Contohnya seperti ini adalah konsep tema interior klasik ya. Jadi sangat elegan. Jadi orang-orang berduit biasanya menggunakan tema ini untuk interior rumah tinggalnya karena menunjukkan kemewahan ya. Ini contoh untuk ruang kerja dengan tema klasik. Terlihat banyak ukir-ukiran di sini, bentuk-bentuknya juga. Terus di sini untuk tema klasik penerapan pada toko. Ini terlihat dari kursinya, mejanya, seperti ini ya. Lanjut ke modern minimalis. Pengertiannya adalah gaya desain interior yang mengutamakan fungsi dan efektivitas pada ruangan dan perabot, sehingga tercipta sebuah ruangan yang minimalis dan fungsional. Ciri-cirinya lebih mengutamakan fungsi dan efektivitas penggunaan sebuah ruang dan perabot sehingga berdampak pada desainnya yang hampir tidak menggunakan ornamen atau hiasan. Untuk kelebihannya terletak pada kecepatan pemrosesan bahan dan kemudahan penggunaan material. Untuk kekurangannya terletak pada kualitas pengerjaan apabila kurang menguasai teknik finishing akhir yang baik, terlihat presisi dan tidak presisi dan kasar. Ini contohnya untuk menggunakan tema minimalis pada kamar tidur, ini pada ruang kerja, dan ini pada toko. Selanjutnya yaitu tema futuristik, yaitu pengertian gaya desain interior dengan tema yang berdasarkan pada imajinasi dan pemahaman desainer
tentang sebuah ruangan objek-objek masa depan atau future. Sedang ciri-cirinya adalah penggunaan bahan-bahan logam atau kombinasi dan model yang biasa digunakan untuk pesawat ulang-alik. Kelebihannya terletak pada desain yang bersifat ikonik atau penanda yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya karena bentuknya yang lain daripada yang lain. Kekurangannya terletak pada harga material yang mahal karena kebanyakan desain menggunakan material logam dan kombinasinya sebagai finishing akhir. Ini contohnya untuk ruang karaoke seperti Starbucks ya. Ini untuk kantor ya, seperti planet-planet. Ini terlihat dari bentuknya yang tidak biasa ya, dan ornamen-ornamennya. Ini penerapannya dalam perpustakaan. Oke, yang terakhir yaitu tema eklektik atau combo. Pengertiannya adalah gaya desain interior dengan tema yang mengkombinasikan dua atau lebih gaya penataan interior. Ciri-cirinya terletak pada penggabungan dua atau lebih gaya penataan interior, akan tetapi dalam penataannya dikelompokkan berdasarkan kesamaan gaya desain. Kelebihannya, ruangan akan terlihat lebih formal, tidak kaku, dan lebih dinamis. Kekurangannya, ruang akan terlihat tumpang tindih apabila salah dalam pengaturan komposisi. Berikut contohnya untuk penerapan interior combo pada kantor, pada toko, ya. Oke, selesai. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.